Halo guys, balik lagi di Video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau nge-review mobil Jepangan aja lah ya. Karena dari kemarin tuh kita udah bahas BMW, dan BMW. Kita perlu ganti pemandangan. Nah, mobil yang pengen gua review adalah mobil ini. Ini adalah Lexus RX 300 F Sport. Nah, buat lu yang belum tahu, Lexus itu adalah luxury brand dari Toyota. Jadi beberapa mobil itu dia punya platform yang sama. Contohnya kayak Toyota Alphard sama Lexus LM dan beberapa mobil yang lain, guys. Itu sebenarnya udah umum banget sih, tapi buat lu yang belum tahu, tuh gua tambahin ilmu pengetahuan lu. Nah, sekarang kita omongin mobilnya. Seperti biasa, kita bahas bagian depannya dulu. Grillnya, ini namanya spindle grill. Karena punya kita yang F-Sport, jadinya bentuknya kayak begini. Kalau misalkan yang luxury, itu dia garis-garis biasa aja, guys. Nah, menurut gue nih, kalau misalkan yang F-Sport, ini kalau lu elap nih, ini tuh capek banget, guys. Tapi balik lagi, lu punya Lexus, lu nggak ngelap mobil lu sendiri. Nah, untuk lampu depannya, ini dia LED, ada 3 biji ya, kecil-kecil gitu. Terus yang ini putih-putihnya itu dia jadi di RL-nya plus ada lampu sannya nih di bagian atasnya. Lampu sannya itu dia juga running headlight tuh ya, running lampu san yang jalan gitu modelnya. Nah, habis itu karena punya kita yang facelift, jadinya dia ada fog lamp-nya di bagian bawah. Yang setahu gua itu juga ada cornering lights-nya, guys. Sekarang kita omongin ukuran mobil ini. Dia punya panjang total 4,8 meter, wheelbase-nya 2,7 meter, dan untuk lebarnya 1,8 meter. Tingginya berapa, Bang? Nah, tingginya itu sekitar 1,6 sampai 1,7 meter, guys. Jadi kalau misalnya lu pakai sehari-hari, ukurannya menurut gua masih enak banget. Nah, habis itu karena ini yang F-Sport nih, ada badge-nya kalau lu nggak percaya. Dia pakai velg yang lebih sporty. Kayak velgnya itu bentuknya hampir-hampir velg-velg aftermarket lah. Jadi kalau nggak usah lu ganti, ini udah, kalau nggak mau lu ganti, ya dia udah cukup keren. Nah, sedangkan untuk yang luxury, kalau lu penasaran, dia bentuknya kayak begini. Tuh. Nah, untuk ukurannya si velgnya, dia pakai ring 20, ukuran bannya 255/50, guys. Lexus ini pakai mesin 8 AR FTS 4 silinder turbo engine 2000 cc yang punya power 235 horsepower, untuk torsinya 350 Nm. Gearbox ya, dia 6 speed with manual mode, guys, supaya lebih seru. Ada mainannya tuh dalam mobil. Lanjut lagi kita omongin bagian belakangnya, guys. Belakang Lexus sebenarnya nothing special, ya udah kayak bentuk belakang mobil SUV biasa aja. Nah, yang gue suka adalah detail dari desain lampu belakangnya. Ini kalau nyala dia tuh kayak huruf L gitu ya. Jadi gue nggak tahu itu disengaja atau enggak, bentuknya nyamain si logo Lexusnya, guys. Jadi nambah-nambah estetika si mobilnya aja. Lampu sana masih sama kayak yang depan, dia running gitu, gerak, nggak asal kedap-kedip doang. Ada sensor udah pasti, kamera belakang karena di mobil ini udah ada 360 kameranya. Nah, knalpotnya ini tuh dia beneran bolong ya. Di mobil modern, bolongan knalpot beneran bolong itu udah rare banget. Tapi ini tuh dia ada pipanya lagi di dalam, jadi nggak full bolongan nggak full pipa knalpot banget. Walau ya at least ini masih bolong lah, nggak kayak mobil-mobil yang lain. Habis itu karena ini yang F-Sport, jadinya ada diffusernya supaya semakin sporty, guys. Untuk bagasinya gimana, Bang? Nah, nih. Udah ada power back door. Masa iya se-luxury Lexus power back door nggak ada sih? Ada divider juga. Kalau misalkan kita buka, set. Nah, lu dapet space ya tipikal mobil-mobil SUV aja. Supaya nambah image luxury-nya banget,
karpetnya nih, kerasa kayak karpet bulu dombanya Rolls Royce. Tapi ini ya bukan bulu domba ya, karpet tebel yang enak aja, kena tangan lu, kena kaki lu tuh enak banget. Nah, di sebelah sana itu ada tombol untuk ngelipet si jok bagian belakangnya, just in case kalau misalkan lu butuh space tambahan. Di bawah sini lu dapat ban serep yang full, bukan space saver. Jadinya kalau misalkan bannya diganti itu nggak kelihatan belang, guys. Nah, kalau lu takut beli mobil second perlengkapannya udah berkurang, lu bisa lihat sendiri. Segitiga masih ada, P3K masih ada, bahkan di mobil ini ada car care kitnya. Nah, buat lo yang nggak tahu itu apa, itu isinya spons, sabun mobil, semprotan-semprotan supaya mobil ini tetap bersih, guys. Jadi misalkan lu lagi ditungguin Pak Supir di parkiran kantor lu atau di mall, dia bisa sambil bersihin kalau misalkan mobilnya kotor. Oke, jadi itu aja untuk bagian eksterior. Sekarang waktunya kita ngomongin bagian dalamnya, guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita bahas bagian depannya dulu. Joknya bahan kulit, karena ini Lexus, L-nya itu luxury, jadi lu dapet posisi duduk yang enak, bahan yang enak, busa-busanya tebel semua, pokoknya serba nyaman. Udah full electric seat, lu bisa ngatur-ngaturnya tanpa capek lagi. Ada heated and ventilated seat juga, guys. Udah lengkap banget. Dashboardnya bahan kulit di beberapa bagian, contohnya nih kayak di sini-sini. Ini soft touch. Abis itu untuk ininya, sun visornya kalau lu pegang ini kayak apa ya, enak banget bahannya. Kerasa banget kalau ini mobil mahal, guys. Dapat layar yang udah super duper lengkap, navigasi bisa Bluetooth, ada radio, ngatur AC bisa dari layarnya, pokoknya segala macem ya dari layarnya. Interface-nya interface Lexus kayak biasa, bisa touchscreen, bisa juga lu kontrol pakai touchpad yang ada di tengah sini. Nah ini kalau lu nggak tahu cara pakainya, ini sama aja kayak lu make laptop. Nah, minusnya kalau misalkan lu lagi nyetir, lu mau ngatur layarnya agak ribet aja. Mungkin karena gua yang belum kebiasa bawa Lexus, menurut gua ribet. Tapi kalau udah biasa, mungkin ya udah santai aja. Dapat 2 cup holder, ini dial untuk driving mode, ada tombol untuk matiin idling stop dan matiin traction control. Ada storage di sini, isinya ada 1 colokan aux, 2 colokan USB dan 1 power outlet. Di mobil ini juga udah ada wireless charger di bagian sini, ditambah sama 2 USB sama 1 power outlet lagi. Berarti USB-nya ada 2 dalam sini, 2 di depan, total ada 4. Power outlet 1 dalam sini, 1 di depan, ada 2. Tuh, lengkap selengkap-lengkapnya, guys. Electric parking brake, ada auto hold-nya. Untuk nyalain dan matiin heated and ventilated seat-nya, pakai tombol-tombol yang ada di sebelah sini juga. Nah, Lexus RX ini AC-nya dual zone, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan bisa ngatur suhunya masing-masing. Masih ada tempat CD di mobil tahun 2020. Ini pemandangan yang rare. Habis itu ada jam analog, karena nyocokin Rolex lu aja. Asik nggak tuh? Di bagian drivernya, lu dapat heads up display atau HUD, speedometernya karena ini yang F-Sport, jadinya tampilan utamanya itu RPM. Habis itu dia dikasih casing-casing yang bikin kayak si digital speedometernya ini masih analog gitu. Digital yang seolah-olah dibikin analog. Ada MID-nya juga, lu bisa ngecek status mobil lu, range segala macem, navigasi itu bisa dari si MID di speedometer. Nah, setirnya bahan kulit, tapi di bagian ininya nih, samping kanan kirinya itu dibikin ada gripnya gitu. Supaya kan ini kan F-Sport ya, jadi pas lu belok, nah itu nggak licin gitu loh. Tombol-tombol udah pasti ada dan lengkap banget. Cruise control, pedal shifter karena ini yang F-Sport, dan terakhir di setirnya ada badge F-Sportnya. F ya, bukan M. Kalau M itu merek lain.
naik mobil ini kan suka bikin cemas ya, karena pertama Lexus mahal gitu ya kan, terus mobil ini gede, kalau misalnya lu lewat gang-gang sempit jadi agak panik. Nah, ada feature yang bikin lu gampang bawa mobil ini di jalan-jalan sempit. Nih gua kasih lihat, ada bird's eye view-nya. Nah, pertama lu bisa ngambil angle yang kayak gini, first person, terus dia bisa ngelihat kanan kiri lu, nih bisa lu touch juga supaya lu bisa make sure-nya. Nah, yang kedua lu bisa zoom out kayak gini, ngelihat dari atas, bisa lu ganti-ganti juga. Tuh, bisa kayak gini. Jadi lu kalau bawa mobil ini lagi ada temen lu tuh, lu nggak perlu minta tolong dia, kayak minta tolong liatin, bro kirinya masih aman nggak? Nah, di mobil ini udah nggak berlaku guys yang kayak gitu-gitu, karena ada feature ini. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang guys. Joknya, bahannya masih sama, nyamannya masih sama, yang berkurang adalah feature-nya. Kalau misalkan di bagian belakang, lu cuman dapet heated seat aja. Nah, tuh, udah ada ISOFIX, jadi kalau lu punya baby itu masih aman. Di tengah sini, lu dapet cup holder, dan ada wireless charger lagi guys. Ini tadi pas gue buka, gue agak kaget ya, karena wireless charger di bagian belakang itu nggak banyak di mobil-mobil lain. Nah, untuk ngatur recline-nya atau senderannya, dia juga udah elektrik. Jadi, semua jok di Lexus RX ini udah elektrik guys. Canggih, modern, luxury, dan nyaman. Ya, abis itu, tadi kan pas di bagasi gue ngomongin karpet ya. Nih, karpetnya masih sama juga kayak yang di bagasi. Jadi karpet nyaman itu tuh ada di setiap mobil, di setiap sisi mobil, dan karpet ini bener-bener nyaman. Lu tau gak yang lebih nyaman dari ini? Cuman karpetnya Rolls Royce, karena itu udah beda level sih sebenarnya. Habis itu ada layar, bisa ngeplay video, music, bisa lihat gambar. Jadi kalau seandainya lu bawa anak, taruh di baby car seat, tontonin CoComelon supaya dia anteng. Nah, nonton CoComelonnya lebih anteng karena speaker di mobil ini dia Mark Levinson guys. Jadi kualitasnya ya gue udah nggak perlu ngomongin lagi sih. Udah oke, top Marco top. Nah, supaya anak lu nggak diintipin dari luar sama orang-orang, itu dia ada privacy screen-nya guys. Jadi lu naik ini privacy terjaga. Terus floor-nya rata karena mobil ini front wheel drive. Jadi lu bisa duduk di tengah ya, dan ya seperti biasa, tapi kalau duduk di tengah joknya itu agak keras, agak nggak nyaman kalau lu lama-lama duduk. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ending video. Nah, kalau misalkan lu beli Lexus, menurut gua lu dapet banyak banget keuntungan. Yang pertama, mobil ini prestige-nya dapet banget. Lu pasti dilihat orang. Yang kedua, karena basically ini Toyota, jadi lu dapet kekuatan, keawetan mobil yang tahan lama, dan udah pasti kenyamanan yang maksimal. Yang ketiga, balik lagi, karena ini Toyota, jadi harga jualnya itu stabil guys. Dan yang keempat, setahu gue di beberapa mall ada parkiran khusus Lexus. Jadi lu nggak perlu ribet-ribet cari parkiran lagi. Nah, kalau lu masih penasaran sama mobil ini, lu pengen test drive, itu bisa banget. Tinggal datengin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja. Udah sore, waktunya gua ngejemput cewek gua naik Lexus. Oke, jadi thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di Elite Motor, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.